nggak sih dinosaurus itu ada? Emang tercatat ya di Alkitab ya? Langsung saja kita tanya-tanya di Bible Unboxing. Oke, hari ini kita sudah bersama Kak Victor, narasumber kita hari ini. Dan langsung saja kita akan membahas tema kita, apakah benar ada dinosaurus di dalam Alkitab? Kak Victor. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik, tapi sebelum gue jelasin lebih panjang tentang detail firman Tuhan, gue ingin kasih pemahaman dulu agar semua kita paham bahwa kata dinosaurus itu muncul pada abad ke-18. Dan kata itu berarti bahwa reptil raksasa yang menyeramkan. Artinya dia bisa main di dua alam. Wow. Artinya di darat, juga artinya di dalam air. Nah, kemudian berkembang frasa-frasa turunan dari kata dinosaurus. Nah, kembali ke firman Tuhan, kalau kita mencari kata dinosaurus, maka otomatis kita nggak akan ketemu kata dinosaurus. Tetapi apakah Alkitab menulis referensi tentang binatang purba ini? Nah, itu yang akan kita jawab. Oke, kita buka firman Tuhan ya, gitu. biar makin keren kita. Nah, kita buka Kejadian pasal yang pertama, dikatakan ayat yang ke-12. Ayat 21 dikatakan begini, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar. Nah, ini adalah terjemahan baru, tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan binatang-binatang raksasa. Nah, ini terjemahan yang mendekati akar kata aslinya, yakni gadol. Nah, gadol itu artinya raksasa dan kuat. Nah, kalau terjemahan kita adalah ikan paus, maka kita tidak akan mendapatkan hewan raksasa dan kuat. Karena sampai hari ini terbukti bahwa yang namanya ikan paus itu menjadi perburuan. Iya. Nah, jadi dari sini saja sudah mentah bahwa ikan paus adalah binatang yang raksasa. Tapi apakah cuma sampai di kitab Kejadian? Nah, ini yang sangat menarik. Kita lihat lagi di kitab Ayub. Oke. Kitab Ayub pasal yang ke-40 ayat 10. Ini lukisan tentang kuda Nil. Perhatikan kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Nah, kata aslinya dari kuda Nil ini adalah Behemoth. Nah, tidak ada penerjemahan baku sebenarnya dari kuda Nil ini. Arti kata dari Behemoth adalah hewan raksasa yang sangat liar. Wow. Nah, banyak penterjemah akar kata dari Ibrani, mereka coba menerjemahkan berbagai macam hewan. Salah satunya termasuk kuda Nil. Ada juga diterjemahkan dengan kata gajah. Tetapi kalau mau kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita analisa teks. Ayat 12 dikatakan begini, ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Nah, dari sini saja sudah gugur kan kalau kuda Nil. Ini besar, bro. Ekornya seperti pohon aras, bro. Gila, berarti gede banget ya? Gede banget. Wow, Ya kan? wow. Nah, nggak sampai di situ. Ayat 20, lukisan tentang buaya. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail? Nah, dari kata aslinya Leviathan atau lava. Sesuatu yang bergulung-gulung penuh dengan sisik. Nah, ketika ini diterjemahkan menjadi kata buaya, nah ini sebenarnya sangat keliru. Karena dalam kitab Mazmur, dalam kitab Yesaya juga mengatakan Leviathan itu adalah seperti ular laut atau naga. Apakah betul? Kita analisa teks lagi. Nah, ini yang paling keren nih, bro. Kita analisa teks lagi. Nah, di ayat yang ke-41 ayat yang ke-10, dari dalam mulutnya keluar sulu dan berpancaran bunga api. Jadi kalau buaya nggak mungkin keluar api. Nah, lalu kemudian di ayat 24 dari Ayub 41, tidak ada taranya di atas bumi. Itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Jadi secara spesifik memang Alkitab tidak bicara tentang dinosaurus, tapi secara spesifik Alkitab menerangkan bahwa memang hewan-hewan purba yang besar itu ada. Wow, menarik ya. Dibahas luar biasa bahwa ya memang ya luar biasa, buaya itu tidak pernah mengeluarkan api. Kecuali buaya darat yang menghisap, mungkin iya ya, itu beda lagi. Tapi ini jelas sekali. Nah oke, sekarang berarti kalau tadi Kak Victor menyebutkan itu di dalam Alkitab, berarti apakah saya bisa menarik kesimpulan bahwa Adam dan Hawa hidup berdampingan dengan dinosaurus? Yes. Wow, ya. Kebayang dong ya, berarti Adam dan Hawa raksasa nggak ya? Enggak ya? Oh, tidak. Enggak ya, tentu tidak. Karena ngebayangin, karena mungkin imajinasi kita nonton film Jurassic Park atau film-film dinosaurus ya pasti kan lebih tinggi gitu. Berarti, nah kalau seandainya itu, apakah benar itu berarti dinosaurus ini adalah desainnya Allah? Kalau sampai Alkitab mengatakan ada hewan-hewan purba seperti ini, berarti itu desainnya Allah. Tapi kenapa kalau ya nggak tahu kalau kita lihat di film-film biasanya kita melihat dinosaurus itu makan hewan makhluk-makhluk hidup yang lain gitu. Nah, pertanyaannya apakah Tuhan memang menciptakan dinosaurus itu untuk menghabisi makhluk hidup yang lain atau ada sesuatu yang salah di situ? Nah, berarti kita kembali lagi ke konteks penciptaan. Nah, dalam kitab Kejadian 1, gue buka aja deh biar lebih keren. Siap.
Kejadian 1 ayat yang ke-30, tetapi kepada segala binatang yang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadi awal penciptaan semuanya teratur. Tumbuh-tumbuhan hijau, nggak ada makan manusia. Oke. Ketika dosa masuk, baru terjadi pembunuhan-pembunuhan seperti itu. Wow. Jadi awalnya mereka bergaul, biasa. Bergaul. Iya. Atau bisa jadi kita juga mungkin bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya apa yang kita tonton di film-film itu sebenarnya rekayasa manusia. Ya, hasil imajinasi. Imajinasi Iya, manusia ya, supaya terlihat serem sebenarnya. Jadi seharusnya dinosaurus itu nggak serem sebenarnya ya mungkin. Atau mungkin Alkitab mencatat bahwa dia serem. Menjadi seram ketika dunia jatuh dalam dosa. Nah, itu sebabnya kalau kita baca konteks peristiwa Menara Babel, dikatakan Nimrod yang membangun itu adalah pahlawan pemburu yang gagah perkasa. Itu artinya apa? Sudah terjadi perburuan besar-besaran terhadap binatang ini. Oke. Berarti harusnya di awal-awal begitu sebelum manusia jatuh dalam dosa bisa dikatakan mungkin Adam lagi main sama T-Rex gitu ya. Atau main sama Brontosaurus gitu. Atau itu cuma mungkin bahasa-bahasa yang mungkin sengaja ya nggak tahu ya. Saya juga belum menemukan fakta bahwa apakah Brontosaurus atau T-Rex atau memang itu nama-nama ilmiah yang dibuat gitu. Jadi memang ternyata sesuatu hal yang menarik ya bahwa ternyata manusia itu udah berdampingan dengan gitu. Nah, kira-kira pertanyaannya berikutnya adalah Kak Victor, manfaat dari dinosaurus sendiri itu diciptakan apakah memang hanya tujuannya Tuhan menciptakan itu atau ada manfaat yang Tuhan ingin ciptakan? Paulus berkata bahwa siapa yang dapat menyelami pikiran Allah? Wow. Nggak ada yang bisa menyelami pikiran Allah. Bumi terlalu gede, bro. Ya. Manusia tidak diciptakan untuk ditempatkan di bumi tapi di taman, dibuatin VVIP kelas. Lalu yang mengisi bumi yang kosong itu siapa? Oke. Wow. Nggak ada yang bisa memahami pikiran Allah. Terbatas kita. Betul. Ya, saya pernah menemukan saya pernah ngobrol dan dia mengatakan kalau kita mau menuliskan pemikiran Allah satu perpustakaan nasional tidak akan cukup. Iya, itu dia. Benar sekali ya. Iya. Nah, berarti kalau kita bicara mungkin Kak Victor bisa memberikan fakta, nah dinosaurus itu berarti hidupnya di zaman apa, Kak? Berarti di zamannya apakah sebelum Nabi Nuh atau Kalau ditanya pada zaman apa, tentu dia akan berakhir di zaman Nuh. Oh, zaman Nuh ya. Ilmu pengetahuan berkata bahwa ada meteor jatuh bla 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 bla. Oke. Tapi saya pegangannya tetap Alkitab. Ya kan? Pada saat pembukaan meteor baru benda-benda angkasa jatuh. Jadi dalam konteks itu tidak ada benda-benda asteroid yang jatuh. Oke. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 7, Tuhan berkata buat Nuh begini. Bahwa setiap binatang pasang-pasangan harus engkau bawa. Tapi ayat 8-9 dikatakan Tuhan yang membawa. Jadi bukan Nuh yang ngumpulin. Tuhan yang membawa, terjadi seleksinya Tuhan. Wow. Karena coba kita imajinasinya kita sedikit jalan, andai kata bawa dinosaurus yang segitu besarnya, Betul. tenggelam itu bahteranya. Iya benar juga ya. Satu Brontosaurus sama satu T-Rex aja kayaknya jadi nggak kebayang ya benar juga ya. Berarti memang seleksi. Jadi apakah tepat kalau saya mengatakan berarti bahwa yang memusnahkan dinosaurus itu adalah Tuhan atau manusia? Tuhan menata ulang dunia. Itu kalimat yang lebih tepat ya gitu. Karena betul tadi yang Kak Victor bilang bahwa pada saat Nabi Nuh menaikkan semua hewan ke dalam bahteranya diseleksi seperti itu ya. Berarti memang luar biasa. Oke. Menarik Kak. Aduh, saya sebenarnya masih punya banyak pertanyaan yang saya ingin tanyakan tapi ya kita ketemu lain kali. Mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan oleh Kak Victor untuk kita semua di Babel Unboxing ini. Buat saudara-saudara semuanya, Alkitab yang saudara miliki adalah firman Tuhan. Tapi di sisi lain, Alkitab juga memiliki pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Cintai Alkitabmu, maka kamu jadi orang Kristen yang keren. Itu aja. Wow, Keren kan? dahsyat, keren. Kak Victor, thank you banget loh Kak. Aduh, saya berharap bisa mengundang Kak Victor lagi di episode berikutnya. Nah, buat kalian semua yang punya pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalkan pengen nih, aduh saya pengen bertanya tapi saya nggak mau ketahuan gitu nanti kelihatan atau malu apapun itu, tidak perlu khawatir. Di description ada link yang bisa kamu klik, kamu bisa kasih pertanyaanmu di situ. Jadi jangan khawatir, oke? Sekali lagi, sampai ketemu di next episode. Bye-bye!